Kameramen, lelah ya, kita luar biasa capek. Kita nyari tempat dulu yang aman ini. Sini kameramen, antek Raimondo masih banyak ini. Dan timbang Ray belum bisa diselamatkan ini. Sepertinya ada orang ini. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Siapa itu? Kalian sedang apa di sini? Ini saya nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak? Coba sembuhin kami nih. Maksudnya nggak bisa gerak gimana? Nggak tahu ini nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak? Iya. Kalian siapa sebenarnya? Udah kamu jangan banyak tanya. Sembuhin dulu ini kita ini. Kamu bisa nyembuhin kita nggak? Nanti kita kasih uang. Kasih uang? Iya. Kalian ini rapat jadi patung? Iya ini. Nggak bisa gerak kamu? Iya. Oh, nggak bisa gerak sama sekali? Iya nggak bisa. Kok bisa gimana tadinya ini? Ada sama seorang yang jahat yang bikin kita jadi patung ini. Ciri-cirinya kayak gimana orang yang bikin patung kalian? Udah kamu jangan banyak omong. Sembuhin dulu kita ini. Nanti kita kasih uang. Tar, saya ingat ini. Mereka ini anak buah Raimondo yang saya jadi patung minggu yang lalu. Ya, kalian 1 minggu jadi patung seperti ini. Iya, Joko kamu tahu. Oh, Ki Mercon yang bikin kalian patung? Iya, si Mercon itu yang. Oh, kalian juga buta ini, nggak bisa lihat? Ya, buta ini. Oh, benar. Sembuhin. Iya, jadi para sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat dimanapun kalian berada, pada kesempatan siang, sore, menjelang malam ini saya akan membebaskan, membantu, menyelamatkan daripada timbang Ray. Saya selalu bawakan makanan dan saya selalu bawakan obat untuk sesama sahabat spiritual. Di perjalanan saya menemukan orang yang mana preman ini sahabat. Mereka minggu lalu saya bikin buta, saya bikin rapat. Udah ini buruan. Nah, Kita udah 1 minggu jadi patung ini. bagi para sahabat mungkin ingat saya kemarin ada video dekat pohon ini nih ya. Yang saya congkel matanya, butain, saya bikin rapat. Ada 10 orang, sisanya kemana? Pada mati. Pada mati. Dimakan buaya. Iya. Ada yang dilempar juga. Ada yang digantung juga. Ya udah kalau gitu kita tinggalin aja ini sahabat. Sembuhin dulu. Gimana pada sahabat, kita tinggalkan apa sembuhin ini? Ayo lo sembuhin. Jadi mereka ini di video kemarin tuh, coba cari aja, ada mereka. Mana weh? Mata kalian juga kan udah congkel, nggak bisa lihat kan? Ya ini gelap. Gelap. Mau tobat nggak? Nggak. Enggak. Sembuhin dulu. Ya udah kita tinggalin aja, kita terus mencari. Sembuhin dulu. Hah? Sembuhin. Sembuhin nggak sahabat? Nanti saya kasih uang. Sembuhin dulu di mata gue. Saya tanya dulu kepada para sahabat di rumah, kira-kira sembuhkan nggak? Ini anak buah Raimondo ini. Anak buah Raimondo ini. Ini udah jadi patung, mereka udah buta Udah juga. buruan sembuhin ini, kita ini udah lama jadi patung. Mata juga buta ini. Mata dulu sembuhin satu-satu. Misi aja bang, saya mau lewat. Saya mau ke danau. Nanti gua kasih tahu. Raimondo di mana? Iya. Nanti gua kasih tahu. Kelemahan Raimondo asal kasih tahu. Iya, nanti gua kasih tahu rahasia Raimondo. Rahasia Raimondo. Sembuhin dulu ini. Sahabat, mereka akan saya sembuhkan, imbalannya mereka akan kasih tahu kelemahan Raimondo. Kira-kira kita sembuhkan jangan ini ya. Coba komen-komen sahabat. Sembuhkan nggak kira-kira ini sahabat ya? Kalian belum dimakan binatang buas di sini? Belum. Makanya buruan sembuhin. Belum. Kita tinggalin aja kameramen, apa kita sembuhin ini mereka? Nanti kita imbalannya kita kasih tahu kalau Raimondo. Iya betul. Kelemahannya kasih tahu. Sahabat dimanapun kalian berada, nih saya ketemu mereka nih, mereka tapi belum mau tobat, kurang ajar emang. Saya bawain madu ini, saya bawain kulit kijang juga ini, saya bawain garam asma juga ini. Nah iya, kalian lapar nggak? Lapar. Saya bawa makanan ini. Ya udah makan Mana? Gue kelihatan mata gue buta. Gimana anjing. gua mau makan? Oh, ini? buta. Buta. Jadi Tapi ini patung. makanan buat sahabat saya bang Rey, kalian kan musuh saya. Kita kan mau jadi kasih tahu Iya, rahasia. nanti kita kasih tahu. Oh gitu. Oke sebentar ya sahabat. Bagi para sahabat dimanapun kalian berada, di depan kita ada madu kecil, ini madu sedang, dan ini madu besar.
Ketiga madu ini apabila kita minum, kita itu nggak bisa disantet orang, kita itu nggak bisa disihir sama orang, kita itu nggak bisa diteluh sama orang. Jaminan seumur hidup. Jadi kita minum madu mercon, kita insya Allah tidak akan mempan disantet, diguna-guna, disihir. Dan bagi para sahabat mercon dimanapun kalian berada, yang punya tetangga, keluarga, sahabat, kerabat yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, udah dibawa ke klinik, udah dibawa ke puskes, udah dibawa ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh penyakitnya, saya sarankan untuk minum madu rukyah dari Ki Mercon ini, ya. Nggak usah ditanya rukyahnya bacaannya apa, ya datang langsung aja, kita ngobrol nanti, ya. Udah saya jampe ini untuk pengobatan. Nah, sahabat, misalkan boleh nggak ini diminum sama anak kecil buat anak kita? Nah, lebih bagus juga sahabat anak kecil, mulai dari kecil diminumin madu Ki Mercon, ya. Tujuannya apa? Satu, supaya sehat. Yang kedua, madu Ki Mercon itu udah saya rajah menggunakan hijib autad. Allahul kafi wa qasatul kafi wa jatul kafi kulun kafi kapanal kafi wa nimal kafi wa lilhamdu rabbi. Anak kita kalau minum madu Ki Mercon jadi cerdas. Udah saya rajah hijib autad, jadi cerdas, jadi pinter. Anak kita yang tadinya on sekolahnya nilainya anjlok, belajar nggak begitu cerdas, minum madu Ki Mercon ranking terus. Gedenya nanti jadi profesor, dokter, insinyur, kiai, arsitek dan lain sebagainya. Dimasukin pesantren, boy, nalar Quran, nalar hadisnya, jadi pintar, cerdas EQ-nya. Just ladu nih, minumin madu Ki Mercon. Manfaatnya banyak sekali. Caranya diminum aja, boleh campur air, boleh campur roti, boleh campur kopi, boleh campur kolak. Ya, boleh langsung diminum, sekali minum 3 sendok. Pagi, siang, sore diminum. Ya, kalau saya sahabat minumnya bisa begini, langsung diminum aja sahabat. Tuh, saya kalau minum madu Ki Mercon sahabat, rasanya ke badan tuh mantap, percaya diri, otak pikiran tenang, jernih sahabat, penglihatan jadi tas, badan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagi para sahabat, mulai dari sekarang yang masih melakukan hal buruk seperti mabok, ya, minum minuman, narkoba, nonton video porno, nontonin tetangga mandi, ngintipin orang tetangga jemur baju, ya, pikiran kotor, kalau kita minum madu, jos, hilang, perlahan-lahan hilang. Rajinin aja minum madu, nanti kita hidup sehat. Hidup sehat itu enak sahabat, nggak berusut, nggak budak haram jadah sia, ya. Nah, itu madu sahabat, ya. Kadang-kadang yang lebih bahaya dari santet sihir yaitu pikiran kita sendiri, ya. Dan ada lagi yang lebih bahaya, yaitu penyakit hati sahabat. Hati kita iri, hasut, dengki dan lain sebagainya. Nah, sekarang minum madu, mantap. Nah, kita umpetin dulu, ya, takut diambil preman-preman biadab ini nih, berdua ini. Nah, ini madu sahabat. Nah, saya juga selalu membawa kulit kijang. Nah, kulit kijang ini bisa dilihat kameramen dekat sini, seperti ini. Nah, ini rajah kulit kijang. Deketin lagi kameramen, terus jos. Nah, udah. Kulit kijang ini cara pakainya cukup dibawa-bawa aja sahabat, ya. Bisa taruh dompet, taruh tas, taruh peci, diselipin di sabuk. Kalau kita ke hutan ada binatang buas seperti buaya, harimau, serigala, ular, itu nggak akan bisa menyerang kita sahabat, ya. Kalau dibawa di jalanan, mau ada begal, rampok dan lain sebagainya, yang tadinya mau ngambil uang kita, mau ngambil kendaraan kita, udah bawa-bawa pedang, saat di depan kita, bang pinjam korek, berubah dia akan menjadi melakukan hal baik. Kita kasih korek, dia bakar rokok. Bang, alamat Jayapura di mana? Dia nanya alamat. Jadi dia baik ke kita, dia minta tolong ke kita, sehingga kita bisa melakukan hal baik, mengasih petunjuk ke mereka, seperti itu. Nah, ini kulit kijang, dibawa kerja maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang laris, ya. Selamat nih, mantap. Saya ada kisah sahabat. Ada tamu ke tempat saya, dia profesinya ojek Grab, ya. Ki Mercon, saya datang ke Ki Mercon, satu, saya mau ojek penumpang saya rame. Yang kedua, saya minta benteng diri, karena saya ngojek bepergian malam hari, takut ada begal, takut ada rampok, takut ada tawuran, saya takut dibacok, saya takut dibegal, saya minta untuk jaga diri. Nih, ijazah kamu kulit kijang. Pulang dia, dapat seminggu, penumpang dia banyak, alhamdulillah Ki Mercon. Hari ini saya rame ojek.
Yang numpang yang narik banyak, Grab saya rame orderan. Nah singkat cerita, dia saking lama, saking banyaknya orderan, saking ramenya orderan, ngojek capek, tidur di ruko ketiduran. Bangun tidur ngelihat orang di motor dia lagi begini, dikunci motornya. Jadi patung, sahabat. Nah tamu saya itu bingung, nelpon saya, Ki Mercon, ini kok di motor saya ada orang jadi patung. Saya bilang, oh iya, bacain ini, bla 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 bla, saya bacain ini ya. Naruh bikala ada mikul wijatin mobil simita mihin mobil bisa pantaro jaya ilai wasadi paparik ambil jasa nomor 200. Bacain, dibacain. Alhamdulillah si maling, ternyata maling, dia mau maling motor ya, pakai kunci letter T begitu tuh. Udah dicolokin, dimasukin ke kunci motor. Jadi patung. Nah, kenapa? Ternyata kulit kijang ini juga menurut penelitian uji coba ya, lagi kena ini, syariat ini lagi kena gitu, lagi mantep, lagi diijabah sama Allah, sehingga yang tadinya nih untuk jaga diri kita aja ternyata bisa melindungi barang berharga kita. Makanya punya kendaraan mobil supaya orang mau maling, ih ada macannya, ih ada harimaunya di mobil kita, padahal nggak ada apa-apa. Nah ternyata ya insya Allah wasilah ini kulit kijang, diri kita selamat, barang berharga kita juga selamat. Nah itu nih kulit kijang ya, sahabat kulit kijang ya. Yang ingin memesan hubungi nomor 081214684098. Dan satu lagi sahabat, ada garam asma ini. Garam asma kalau saya taburin ke mereka, mereka pasti kepanasan. Intinya garam asma ini untuk memagari rumah kita. Terkadang di rumah kita itu malas mau ngapa-ngapain ya, malas mau ngapa-ngapain, mau kerja malas, apa malas. Kemungkinan rumah kita itu banyak setan dasimnya. Tebarkan ini di area rumah kita, insya Allah kita akan melakukan hal yang positif. Yang kedua, ini bisa melancarkan usaha kita. Penglaris usaha, penglaris dagang sahabat. Toko kita, warung kita tadinya udah rame, kemudian bangkrut. Ya kemungkinan ada yang jahil sama warung kita. Ada orang pesaing kita pergi ke dukun, sama dukun diambilin tanah kuburan warna merah, dijampe-jampe nih, sebarin di warung si Anu, disebarin di warung kita. Efeknya apa? Warung kita sepi kayak kuburan. Kuburan sepi nggak? Sepi. Kuburan serem nggak? Serem. Nah, warung kita jadi kayak kuburan, sepi, serem. Boro-boro orang mau beli, ngelihatnya aja serem. Padahal warung dilihat orang kayak kuburan. Makanya kadang-kadang tetangga kita ngomong gini, bang kemana? Kemarin kok warung tutup padahal buka. Ini solusinya, garam asma, sebarin di tempat usaha kita, sebarinlah di rumah kita. Insya Allah usaha kita bangkit lagi. Ki Mercon, usaha saya sekarang lagi rame, boleh nggak pakai ini? Justru mumpung masih rame sahabat, nih saya kasih tahu, mumpung masih rame, sebarin garam ini supaya usaha kita itu terjaga. Yang ingin memesan tadi nomornya sudah saya tulis, catat di bawah ini. Sekarang saya obati mereka ya. Obati jangan. Obatin. Hah? Obatin. Buruan. Obatin. Iya. Saya tahu mereka ini bakal udah sembuh menyerang saya lagi, jahat lagi. Tapi nggak apa-apa. Saya tahu kamu ini. Kita siksa aja mereka. Kemarin kasih tahu Kelman Remondo. Kasih tahu Kelman Remondo. Oke. Kita sembuhin ya. Kayak garam juga sembuh ini mah. Nah garam ini juga bisa untuk menetralisir diri kita yang terkena aura negatif. Caranya masukin ke dalam air, masukin ke dalam bak, masukin ke dalam ember, dipakai mandi, badan kita jadi fresh. Sembuh, puh. Sembuh, puh. Puh, puh. Puh, puh. Kurang ajar kalian. Ayo, kita serang. Jahanam kalian, jadah kalian, mengajar kalian. Hantam perut kamu sendiri, hantam dada kamu sendiri, hantam kepala kamu sendiri, hantam kepala kamu sendiri, siap. Allah Akbar.
Apa kelemahan Raymondo? Kita kemakan. Malah ketawa selengen. Apa kelemahan Raymondo? Apa kelemahan Raymondo? Allah Akbar. Allah Akbar. Setan aja kamu. Apa kelemahan Raymondo saya tanya? Hah? Motor kemakan Raymondo. Iya, apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Repuk. Apa yang direpuk kalian? Ini kurang ajar aja, anam kalian. Hah? Secekek kamu. Sebanting kamu. Secekek kamu. Sebanting kamu. Set. Ilmu dari mana? Tenang aja. Ilmu dari Raymondo apa? Allah Akbar. Secekek kamu. Sebanting kamu. Secekek kamu. Sebanting kamu. Apa? Nantang saya digubuk? Iya. Hah? Ayo lo. Ada siapa digubuk? Ada bos kita Raymondo. Ada bos kalian. Bawa kayu kalian. Kalian ngajak duel di sini. Ini gubuk apa ini? Ini gubuk tempat ritual Raymondo. Oh, nanti Raymondo datang di sini. Iya. Kemana sekarang Raymondonya? Ada, nanti dia ke sini. Hah? Maaf aku salah. Hah? Kita hajar lagi aja. Hajar aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuat juga dia nih. Iya nih, Bu. Menyerahlah kalian, bertobat kembali ke keluarga kalian masing-masing dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Obat nggak ada guna bajingan. Kamu akan mati di sini. Oh, jadi kalian nggak kapok kalian ini. Keluarkan semua kemampuan kalian. Patahin kakinya. Allah Akbar. Kurang ajar kalian. Ayo, mana ilmu kalian yang diajarkan oleh Raymondo tuh? Bukan ilmu kita lagi. Tadi iblis hadir. Saya cekek kalian, saya banting kalian, saya bangunin lagi kalian, saya cekek kalian, saya banting kalian, saya angkat kalian, saya cekek tinggi kalian, saya banting kalian, saya cekek lagi kalian, saya angkat kalian, saya gantung ke atas, saya banting kalian, saya cekek lagi kalian, saya gantung kalian, yang tinggi saya cekek ke atas, saya cekek kalian yang tinggi, saya banting kalian, saya cekek lagi kalian, saya gantung kalian ke atas, saya bantung lagi ke atas tinggi, saya banting kalian, saya cekek lagi kalian, saya gantung kalian ke atas, saya gantung yang tinggi, saya banting kalian, saya cekek lagi kalian, saya gantung ke atas, saya banting kalian, setan kalian, saya cekek lagi kalian, saya angkat ke atas, saya gantung yang tinggi, saya cekek yang kencang, saya banting kalian, saya cekek lagi kalian, saya angkat yang tinggi, saya angkat lagi yang tinggi, saya angkat yang tinggi,
Banting kalian. Anak iblis kalian. Saya cekek kalian berdua. Saya angkat lagi kalian. Saya banting kalian. Saya cekek yang pakai topi. Saya tarik ke sini. Saya banting kamu di sini. Saya cekek lagi kamu. Saya angkat kamu. Saya banting kamu. Saya cekek kamu. Saya angkat kamu. Saya buang kamu ke hutan sana. Setan kamu. Kurang ajar aja. Satu lagi ini. Saya cekek kamu. Saya angkat kamu ke atas. Saya banting kamu. Saya cekek kamu. Saya angkat kamu. Saya banting kamu. Saya cekek kamu. Saya angkat kamu. Saya butain mata kamu. Buta mata kamu. Siapa ini teman gue ini? Hah? Siapa kamu? Saya teman-teman mereka. Hah? Oh, tar, satu lagi. Mati kamu. aja, Bro. Hidupin kalau bisa tuh. Oh, Mati dia. mudah. Saya akan hidupin dia. Hidupin. Nggak akan bisa, nggak. Jagoan tak kamu, hah? Belis kamu. Nggak bisa. Kamu siapa baru datang ini? Oh, saya anak buah Ramondo. Oh, anak buah Saya Ramondo. ditugaskan di sini. Oh. Jaga markas Ramondo di sini. Oh, boleh kita ngobrol dulu? Boleh? Boleh. Boleh, oke. Asal jangan macam-macam kamu di sini. Saya tidak akan macem-macem. Kamu ke markas Ramondo mau apa tujuan kamu? Hah? Kamu nanya ini bawa saya bawa apa? Ya, itu bawa apa itu? Oh, kulit kijang ini. Buat apa kulit kijang? Urusan saya. Kok urusan kamu? Kalau kamu Kamu juga punya banyak sajen kan saya tahu. Keluarkan sajen kamu. Oh. Kamu ngedukun di sini. Iya. Sini santri. Kita adu jejaten. Dia ngeluarin bahan-bahan santet. Mana santet-santet kamu bahan kamu? Oh, Keluarin. ada. Ambil, keluarin. Adu jejaten kamu sama saya di sini. Waduh. Cari, ayo keluarin nyimpennya di mana kamu? Barang-barang sesajen apa? Panci kekenceng tak keluarin kamu. Duel kamu sama saya di sini. Hah? Mana alat media santet kamu? Ayo. Ini, santet Duel kamu sama saya. Hah? Saya tidak takut. Duel kamu sama saya. Binatang kamu, belis kamu, jadah kamu, congor kamu. Kita adu jejatan di sini. Mengeluarkan ilmu kamu. Hah? Saya tanya dulu. Takut. Kamu mau adu jejaten sama saya? Iya. Hah? Iya. Kamu mau adu jejaten sama saya? Iya. Saya tidak takut. Oh, gitu. Kamu udah lama berguru sama Ramondo, saya tanya. Oh, cukup Hah? lama. Cukup lama. Udah 3 tahun saya. 3 tahun. Iya. Terus kamu jaga di sini. Iya. Ini tempat apa, saya tanya? Ini tempat ritual Ramondo. Tempat ritual Ramondo. Iya, betul. Oh, siapa nama kamu? Nama saya Udar. Udar. Iya. Boleh nggak antar saya ke danau? Enak aja. Memang lu siapa pengen diantar sama gua, hah? Saya Ki Mercon, Bang, dari Rangkas Bitung, Oh, Banten. berarti ini Ki Mercon yang suka membantu Bang Rai. Iya. Iya, saya sahabatnya Bang Rai. Oh, kurang ajar. Kebetulan kalau gitu juga kok akan dihabisi sama Ramondo juga. Oh, gitu. Anak buahnya banyak Ramondo. Terus mau apa sekarang, ha? Saya mengajak Anda tinggalkan Ramondo. Bertobat kamu sama Gusti Allah. Memang Baca siapa istighfar, suruh baca gua syahadat kamu. tobat? Gua nggak akan tobat. Hidup sama Ramondo enak. Hidup sama Ramondo enak. Iya. Ilmu dikasih, apapun dikasih. Oke, ilmu apa aja yang udah Ilmu dikasihkan anti Ramondo bacok. ke kamu? Hah? Anti bacok, Terus? anti apa juga banyak. Oh. Semuanya ilmu. Gitu. Iya. Iya. Terus mau apa lu? Saya baik-baik mengajak Anda tinggalkan Ramondo, ikut ke jalan yang benar bersama saya, atau kamu mati sesembelih kamu. Enggak Pecahin semudah pala kamu. itu kau kalau membunuh saya, tidak semudah itu. Acak dada kamu itu. Hah? Saya tidak takut. Karena saya udah Binatang kasih kamu. ilmu sama Ramondo. Oh, kamu udah bikin saya emosi kamu. Oh, apalagi Hah? kamu udah berani datang ke markas Ramondo. Congor kamu ini. Oh, kurang aja. Hantam Lu kamu pengen pala jadi jejatan kamu. sama saya? Aduh, Hah? keluarin ilmu Kurang kamu. aja. Hah? Ayo, punya ilmu apa kamu? Allahu Akbar. Buah. Allahu Akbar. Buah. Kurang ajar. Dar. Hop.
Rapat. Apa ilmu apa ini? Kelaci buat masak ini. Jadiin media santet. Ngotak kamu ini. Ini bisa masuk ke dalam perut kamu ini. Oh, Jangan main-main ini. bisa masuk dalam perut. Iya, Jadi santet. iya. Tabung gas bisa nggak dimasukin ke perut? Bisa, apapun juga bisa. Oh, Semua gitu. benda-benda bisa dimasukin ke dalam perut. Saya Hah? boleh tahu jampenya apa? Jampenya, lu nggak perlu tahu jampenya apa. Kalau lu dikasih tahu ntar gimana? Hah? Oh, gitu. Jadi ini mau dimasukin ke perut saya? Iya, saya akan masukin. Oh, kalau ini buat apa ini? Sama, masukin dalam perut juga. Oh, gitu. Iya. Kulkas juga bisa dimasukin ke perut? Apalagi kulkas gampang, lebih dingin di perut jantar. Oh, gitu. Iya. Sembuh. Puh. Coba masukin ke perut saya ya. Oh, Saya kamu pengen tantang tahu? kamu. Pegang kulit Iya, kijang aja ini. Mana? Ajar kamu. Sininya. Kenapa? Sip juga. Kenapa ilmu saya tidak mempan sama kamu, ha? Kalau saya jauh masukinnya gimana ini? Kalau jauh, ini ada yang bawa. Jin. Iya, Langsung dimasukin. langsung dimasukin. Coba jin kamu suruh masukin ke perut saya. Oh, Jin kamu masukin, nyuruh jin kamu masukin ini. baik. Coba terbangin itu kalau emang bisa. Apa saya Datanglah. nerbangin ke perut kamu? Datanglah. Masuklah ke perut si mercon. Biar tahu rasa dia. Senang sahabat kita udah ada kulit kijang ini. Masuk. Bawalah. Wah, Kenapa? susah juga. Anak iya. Kurang ajar kamu. Anak iya. Apalagi ilmu yang kamu punya keluarkan Masih banyak. masih Dua. banyak. Kalah ilmu kita berantem aja. Gimana? Oh, ngajak duel. Iya, duel kita. Gimana? Saya kira kamu sakti kanuragannya nggak ada. Jangan menghina kamu. gua, kurang ajar lu. Berarti ilmunya udah habis, dia nggak ada lagi. Kamu nggak akan mampu melawan saya. Hus. Oh, Ajar. cari cara kamu untuk menghabisi saya di sini. Gimana caranya ini menghabisin si mercon? Ya, cari caranya kamu. Bangsat. Nggak peduli saya, kamu mau bisa santet, kamu bisa teluh. Nah. Kurang ajar kamu. Ayo, apa lagi? Udah menghina gua loh, kan? Ini mau dipukul, dibacain mantra. Ayo, Iya. supaya keluar darah kuping saya. Keluarin. Tenang. Masuk. Ke perut si mercon. Biar tuh rasa dia. Kenapa? Diapakan dia? Saya nggak, saya diam aja dari Masa saya sampai mental begini? Kamu cocok jadi tukang rujak kamu. Kurang ajar. Iya, Udah menghina jangan jadi gua. preman. Saya modalin kamu. Kurang ajar. Kerja yang halal Iya. kamu. Binatang kamu, beli setahun kamu, jadah kamu. Iya, lo. Iya. Kurang ajar. Gua tusuk lu. Wih, tusuk anah manis. Tunggu. Tunggu, apa? Si mercon, Apa? si Ramondo akan ke sini. Kamu Akan menghabisi kamu. panggil lah. Oh. Saya gak takut. Nantangin guru saya. Hah? Iya. Tapi sebelum itu kalahin dulu saya. Oh, Saya belum mati. Tetap saya ikut Ramondo. Saya cekek leher kamu. Wah! Saya banting kamu. Puh. Saya cekek kamu. Puh. Saya gantung kamu. Puh. Saya banting kamu. Puh. Saya cekek kamu. Puh. Saya gantung kamu. Puh. Lebih cekek gantung lagi. Puh. Saya banting kamu. Puh. Saya cekek kamu. Puh. Saya gantung kamu. Puh. Saya banting kamu. Puh. Saya cekek kamu. Puh. Saya gantung kamu. Puh. Puh. Saya cekek kamu. Puh. Saya gantung kamu. Puh. Saya banting kamu. Puh. Gimana?
Masih mau percaya diri kamu melawan saya? Ampun Pak Ustaz. Ampun. Saya. Oke. Kamu duduk ke atas. Ampun. Kalau mau saya ampuni kamu, Ampun. ampunan hanya milik Allah. Kamu bertobat kamu sama Allah kamu. Ampun Pak Ustaz. Ampun. Baca syahadat kamu. Saya kalah sama Pak Ustaz. Iya, kalah. Aku kalah ya. Ya, ngaku kalah saya. Baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Kamu punya anak? Punya Pak Ustaz. Anak iya, berapa anak kamu? 3 Pak Ustaz. 3. Kasihan anak kamu di rumah. Nih, saya bekelin kamu madu. Iya Pak Ustaz. Ya, kasih anak kamu supaya anak kamu nggak goblok kayak bapaknya ya. Iya. Supaya pinter, cerdas, jadi guru, jadi kiai, jadi dosen, jadi arsitek, jadi insinyur. Karena anak kecil kalau rajin minum madu Ki Mercon, sudah saya asma menggunakan hijab autad, jadi pintar, calakan, cerdas, jos. Iya Pak Ustaz. Kamu juga minum. Ya, saya itu minum itu. Sekarang minum kamu. Manis rasanya Pak Ustaz. Gimana rasanya? Wih. Segar Pak Ustaz. Segar. Pikiran gimana? Cerah. Wah, mantap. Mantap, iya. Enak ya? Iya, enak. Cerah. Badan pada enteng semua Pak Ustaz. Pada enteng. Hati juga iya. Kayaknya menambah Iya. tenaga ini. Kita ngintip janda yuk. Bahenol gede. Di mana, Pak Ustaz? Mau nggak? Enggak. Enggak lah Pak Ustaz. Tuh, udah bagus berarti ya. Ntar saya Udah nggak mau kalau melakukan hal negatif ini. main perempuan lagi gimana ntar Pak Ustaz saya? Tapi sekarang Ikut Remondo lagi ntar saya. ngintip nggak mau. Enggak mau saya. Ikut Remondo mau nggak? Enggak. Ngintip Remondo. Ikut Remondo lagi mau nggak? Nggak mau saya. Nggak mau. Nggak mau. Jadi preman lagi mau nggak? Enggak mau. Nah, saya mau sahabat. tobat lah Pak Ustaz. Langsung bereaksi. Iya. Tidak ingin melakukan hal buruk lagi. Rajinin minum madunya ya. Bagus Iya, ini. Pak. Ini langkah pasti ini. Kamu benar-benar bertobat ini. Iya. Nah, jadi ini kulit kijang. Kulit kijang jangan kamu, bahaya. Kenapa Pak Ustaz? Wih, ini manfaatnya banyak. Jadi sahabat, setiap pembelian kulit kijang dapat minyak ini nih. Bagi yang kalian membeli kulit kijang pasti dapat minyak ini. Minyaknya nanti dipakai mandi. Campur bak, campur ke ember, aduk semua, pakai mandi. Nanti kerasa efeknya luar biasa. Ke rezeki, ke jodoh dan lain sebagainya ya. Ini minyak. Setiap pembelian kulit kijang dapat minyak. Kalau beli garam nggak dapat minyak. Kalau beli madu nggak dapat minyak. Tapi kulit kijang ini nggak saya kasihin ke bapak ya. Bapak bawa madu dulu aja. Bawa madu aja ya. Ya, oke. Iya Pak Ustaz. Bawa sekarang sana madu 3. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Oke sahabat, kita istirahat dulu. Bagi para sahabat yang ingin bersilaturahmi ke tempat saya untuk pengobatan dan lain sebagainya, nanti hubungi nomor WA, atau yang ingin membeli produk hubungi nomor WA 081214649098. Izil patah sebati kode hirupi wa kul malam yang tagelam tapi paras alul manana ayujiruna minariya muda ipan ujarona. Saya Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelian produk Ki Mercon mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Ki Mercon Al-Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Ki Mercon Al-Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Ki Mercon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukiah Ki Mercon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Ki Mercon, sudah diasma oleh Ki Mercon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain, itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya,
produk Kimercon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Kimercon ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit diantaranya amaldal, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, emah, eksim, kurang nafsu makan, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Kimercon selanjutnya ada Raja Kulit Kijang seperti ini. Setiap pembelian Raja Kulit Kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini sahabat. Yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita. Jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya. Bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jambret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha-usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris. Ya, dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita. Ini akan mempermudah segalanya sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.